Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa dimanapun berada ya, di siang hari ini Cahaya dan Syafa sedang berdua ya, karena hari ini itu si Putri diajak oleh teman ayah ya, karena dia waktu itu merawat Putri yang kemarin ngerawat ya saya, dan dia sedang diajak jalan-jalan. Nah ini karena Syafa juga diajak juga, tapi dia nggak mau karena mungkin belum kenal ya saya. Ya maaf aja lah pemirsa, keinginannya dia mau mengajak Syafa juga sama Cahaya, cuma karena Syafa itu belum mengenal, dia nggak mau. Cahaya akhirnya menemani si Syafa, karena Syafa setelah kemarin diperlihatkan video dia masih rasa ketakutan ya saya. Sebenarnya si Syafa sih pinginnya balik ke tempatnya ya, tapi setelah itu mungkin kita akan perlihatkan apa benar Syafa ini takut sama sosok yang kemarin kita temui, yang ketemu di sana ya saya, di atas bukit ya. Keinginan kami pingin menyenangkan anak-anak kami ya, anak-anak angkat kami ini, karena dia mau mengajak ke tempatnya, tapi karena faktor di jalan itu masih ada yang mengganggu, jadi kami tidak berani untuk mengajak ya Cahaya. Jadi kalau kami itu mengajak ke sana, itu yang saya khawatirkan nanti di jalan malah diganggu. Ya mungkin Cahaya akan menerangkan siapa namanya sama si Syafa, gimana menurut Cahaya yang baiknya ya. Syafa coba ditawarin jangan ke sana lagi ya gitu. ya. Kalau misalkan itu nanti kita tanya, cuman biar lebih jelasnya lagi nanti kita buktiin. Cahaya mau ngomong dulu. Kalau kemarin itu Cahaya sama yang bener kan langsung ngasih tunjuk video yang kemarin kita dapat gitu. Bahkan sebelum kita publik dan kita upload itu, kita udah tunjukin dulu ke Syafa, dan Syafa emang di situ sempat kaget, bahkan kayak merasa takut gitu. Dan mungkin kali ini kita tunjukin lagi buat bukti teman-teman dia beneran atau enggak gitu. Bukannya kita nggak kasihan sama Syafa, cuman biar teman-teman lebih percaya aja gitu. Dan kalau pendapat Syafa itu tuh habis lihat video itu, saya langsung tanya, Syafa masih beneran mau pulang lagi ke sana gitu sama ibu? Syafa bilang, iya Syafa mau, cuman kalau ada dia nggak mau gitu. Nah maksud dia itu sosok merah itu gitu, sosok merah atau nenek merah itu. Jadi mungkin kita juga bakal kayak tunggu Syafa di sini dulu gitu, sampai mungkin Syafa juga sambil buat mungkin kan karena udah ada ikatan khusus gitu sama ibunya Syafa, biarin Syafa ngomong sama ibunya. Kalau misalkan ibunya itu mengizinkan Syafa di sini, insya Allah kita bakal rawat Syafa. Kalau misalkan enggak dan tetap memaksa kayak Syafa disuruh pulang ke sana gitu, mungkin kita bakal cari solusi terbaik. Pokoknya kita bakal tunggu benar-benar aman kondisi di sana sampai ya pokoknya udah nggak berbahaya buat Syafa. Ya pemirsa ya, kan ada yang komen kenapa Ayah Mandor tidak peka atau tidak merasakan ada aura-aura yang negatif ya Cahaya. Tapi sebenarnya saya itu merasakannya luar biasa, tapi karena saya juga membawa Cahaya, dan Cahaya itu supaya tenang, tidak ada sesuatu yang mengagetkan dia atau merasa ketakutan, makanya saya selalu tenang gitu loh. Makanya begitu saya balik badan, ternyata sosok merah itu di belakang saya, langsung saya mau bangun itu terasa susah, bahkan merasakan kagetan yang luar biasa. Jadi secara refleks itu saya bangun aja bagaikan orang yang merangkak. Tapi setelah saya saya lawan dengan kekuatan tenaga
dalam ya, jadi saya sendiri dia terpental. Waktu itu cahaya itu suruh bawa kamera atau pegang kamera, tapi seakan-akan saya itu larinya tidak sama dengan pandangan yang ada di kamera. Makanya saya juga heran kenapa cahaya kok lari kameranya ke sana padahal dia lari ke sana gitu. Tapi akhirnya saya minta, dan saya yang pegang kamera, ternyata sosok merah itu bisa berubah pindah jauh dari tempat kejadiannya dia terpental. Emang terpental itu perasaan saya dan saya itu berbeda arah. Jadi menurut saya itu ke sebelah, ya sebelah kiri kanan ya. Kalau cahaya itu bagikan lurus, makanya waktu kamera dipegang dia taunya ya lurus saja, tapi begitu saya telusuri dia bagian jatuh ke semak-semak atau ke jurang ya, tapi saya cari ternyata nggak ada. Begitu saya balik ternyata dia di sebelah, istilahnya ya sebelah lagi, lebih jauh dari tempat saya. Dan kalau teman-teman tahu itu sebenarnya kalau dilihat lagi di video yang kemarin itu entah itu gimana gitu, memang dari pandangan cahaya nggak tahu kenapa tiba-tiba aja kayak nggak fokus gitu, udah benar-benar kayak kosong tiba-tiba. Emang tadinya waktu di jalan itu biasa-biasa aja, cuman waktu udah sampai di atas itu kayak udah benar-benar kosong, pikirannya nggak mikirin apa-apa. Bahkan waktu kayak kaget pun kaget gitu, langsung refleks jalan ke belakang ke kamera. Dan waktu udah di belakang kamera itu kayak saya baru sadar, lah kok Cahaya udah ada di belakang kamera gitu. Pesan tadi Cahaya masih di depan kamera gitu. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Padahal Cahaya tahu memang itu ada apa ya namanya, udah ada sosok itu gitu. Bahkan waktu pas Ayah Mandor duduk di samping Cahaya itu, Cahaya dengar kayak apa aja yang Ayah Mandor bilang, cuman Cahaya itu nggak kayak cuman lewat gitu, kayak dengar terus lewat, habis itu kosong lagi gitu. Jadi emang dari pandangan itu udah benar-benar nggak bisa fokus. Dan ya mungkin kalau kemarin kameranya nggak terlalu bagus dan emang gimana itu, entah emang HP-nya atau emang mungkin kalau dibilang aura negatif, kekuatan yang kayak dari aura dari sosok itu, setiap kita ketemu sosok itu entah kenapa kamera kita yang selalu mundur gitu. Ya pemirsa, itu penjelasan dari Cahaya sendiri ya. Mungkin pengalaman Cahaya yang terasa banget itu kemarin ya. Tapi ya sebenarnya sering kejadian-kejadian seperti itu ya Cahaya. Perasaan dan keadaannya kita itu selalu kalau ada penampakan yang kita tanpa disadari itu ada perasaan-perasaan yang kadang tidak masuk akal. Mata bagaikan mau menangis, kadang-kadang dari anggota badan juga terasanya kalau orang bilang itu merinding atau ya bagaikan bulu kudu berdiri ya. Ya mungkin untuk pembuktian bahwa Safa itu melihat videonya gimana, coba diperlihatkan Cahaya. Jangan takut kalau seandainya lihat itu, cuma kamu untuk pengalaman kamu sendiri bahwa kamu itu nggak boleh ke sana gitu, jangan ke sana dulu ya, mau kan? Soalnya kan saya kemarin menelusuri ke tempat kamu itu tujuannya kamu pingin Ayah Mandor ini membahagiakan kamu supaya kamu ngikut sama Ayah itu nggak kecewa Safa ya. Gitu. Ya pemirsa, itu sedang diputar oleh Cahaya supaya si Safa ini melihat video yang kemarin.
Ya ini pemirsa reaksinya itu udah ditutupin, itunya dimatiin, HP-nya dan ini ya pemirsa, mungkin lihat bagaimana ketakutannya ini Syafa. Emang kamu takut sama sosok merah? Ya ini pemirsa, mungkin udah lihat ya reaksinya reaksinya Syafa terhadap sosok merah itu ya. Itu bulu kudunya merinding ya, kelihatan itu. Maaf ya pemirsa, mungkin kalau di kamera tidak begitu jelas, tapi kalau dilihat secara langsung memang kelihatan. Emang sosok merah itu auranya sampai sekarang juga, nyampe saya ke rumah aja masih merasakan ya saya, cuma emang tidak separah yang kemarin saya di puncak itu ya. Ya nanti dihibur, jangan sampai dia minta pulang lagi sementara waktu ya Cahya, karena keadaannya itu belum aman. Ya pemirsa, mungkin teman-teman pemirsa semua sekali menanyakan Putri, kadang nggak ngikut ya, karena Putri sekarang udah kadang ngikut sama teman saya karena dia sudah akrab, jadi dia suka ngikut dia. Kalau di sini itu kadang-kadang juga sering dijemput sama dia, karena dia juga teman saya itu namanya mungkin seneng sama anak-anak sebaya dia, sama anak-anak kecil itu, karena dia juga hidup bersama istrinya ya saya. Cuma dia tidak mau masuk ke frame ya atau video ini ya. Saya juga menghargai kemauannya dia dan keinginannya dia tidak terlihat di kamera ini ya. Syafa jangan takut ya, di sini kan ada Ayah Mandor, ada Kak Cahaya, kadang-kadang ada Kak Putri ya. Emang kalau dilihat poster tubuhnya itu lebih gede dia, badannya, tapi kalau aslinya mungkin usianya lebih tua Putri kali ya saya. Ya, sebenarnya saya selama ini tuh mencari keberadaannya si Juwita ya. Tapi karena Juwita itu tidak pernah kita temukan, jadi ya saya tidak bisa mengajak Juwita untuk bersama di sini, atau istilahnya kalau ke hutan kita ketemu ya. Emang di hutan itu semenjak ada penebangan liar, jadi kayaknya anak suku-suku itu tidak ke situ lagi ya Cahaya, entah gimana saya juga nggak tahu. Akhirnya saya posisinya seringnya kalau lewat itu pindah dari jalur itu. Ya menurut saya gimana, karena ini melihat dengan sosok itu ketakutan, apa dia di sini aja dulu ya? Iya, buat jalan terbaik buat kali ini kita bakal tahan Syafa di sini, maksudnya kita bakal rawat dulu Syafa di sini sampai nanti beberapa hari ke depan kita bakal cek lagi ke sana sambil ya nunggu Syafa sama ibunya berkomunikasi gitu, mungkin lewat batin atau pikiran atau mungkin lewat mimpi lagi gitu. Nanti kita tunggu, kalau misal ibu Syafa memang udah bilang harus ke sana, itu kita bakal tetap cek dulu, kalau misalkan aman kita bakal bawa Syafa ke hutan lagi. Tapi kalau misalkan ya harapan kita sih ibunya Syafa itu ngizinin Syafa udah buat tinggal di sini gitu. Dan kalau misal buat ibunya Syafa itu kalau misal mau ketemu Syafa, jadi mungkin bilang gitu, jadi ketemu, tapi tidak, kalau itu harapan kita Syafa jangan kembali lagi gitu, karena ya takut nanti tiba-tiba sosok merah itu ada lagi gitu kan, kasihan. Ya pemirsa, karena Syafa itu dia mau tinggal di sini lagi, secara dikasih unjuk video itu, mungkin saya sama saya akan berusaha menemui ibunya Syafa ya. Kalau ketemu nanti kita akan mau berbicara secara itu. Tapi kalau emang
Saya sih cuma dia pernah cerita kalau dia mampu memanggil ibunya itu secara asli atau secara nyata, saya juga nggak tahu ya. Saya mungkin kita nanti kalau dia udah tenang, emang mau saya tanyakan kalau dia mampu memanggil ibunya seperti apa namanya, yang namanya Lendra ya, mungkin kita bisa ikuti apa kemauan dia kalau mau dipanggil secara jarak jauh ya, secara batin ya. Ya, ya ini pemirsa, karena videonya udah cukup dan saya juga ada acara, mungkin cukup sekian ya dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih sama teman-teman semua pemirsa yang baik hati dan telah mendukung channel kami, channel Bang Mandor. Dari itu barangkali kami ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya dari channel Bang Mandor ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.